This video is sponsored by myself. Selamat datang di podcast Gatel. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Ini adalah episode kedua dari Bacain Jurnal, yaitu episode saya yang ngebacain jurnal terus dibahas yang saya upload ke YouTube, versi videonya dan juga ke Spotify. Nah, di episode kedua ini saya bakal ngebacain jurnal saya tentang kemalasan dan gimana saya cara mengatasi kemalasan itu. Tapi sebelum mulai, kayak biasa, izinin saya buat ngebacain jurnalnya. Kalau kebaca. Ya. Jadi ini tanggal 27 Januari 2021. Jam 20.53. Saya ngerasa seneng karena baru habis buat video YouTube. Saya seneng karena saya masih menang ngelawan rasa pengen nunda saya dan rasa males saya. Dah, itu. Nggak semuanya kan. Karena privasi gitu loh. Kita itu pernah ngerasain rasanya males dan itu normal. Kita juga sering menunda, sang penunda, dan juga mungkin kita nunda suatu hal yang lebih baik dengan nonton video ini. Ngapain teman-teman nonton video ini? Udah. Nggak deh maksudnya. Ya gini. Saya juga pernah males dan mungkin akan males. Saya males ke hal-hal yang simple. Saya males kalau misalkan mau masak nasi, saya males nyuci baju, saya males buat beli makanan. Itu aneh dan lebay karena itu buat diri saya, maksudnya penunjang hidup saya gitu. Kebayang dong, hal-hal yang simple aja udah males, apalagi yang gede. Saya males buat video YouTube. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Sayangnya 5 menit itu nggak akan datang juga karena saya terus nunda gitu loh. Nah, ini diperparah ketika saya ngerasa nggak dikejar oleh suatu hal kayak sorry, video YouTube ini belum ngasilin uang dan ya saya santai aja. Ini berbeda ceritanya kalau misalkan ya channel itu udah ngasilin uang. Kalau misalkan saya nggak buat video YouTube, ya saya nggak bisa makan karena nggak dapat uang tadi gitu. Nah, ini tuh sama kayak kalau misalkan kita nggak ngerjain tugas, kita nggak dapat nilai, jadi ada hal yang dikejar, ada deadline-nya. Saya nggak ngerasain hal itu, ya akhirnya saya bisa stay di zona malas ini. Padahal nggak ngapa-ngapain, ya itu nggak sehat sebenarnya, karena kita harus sedia payung sebelum hujan. Gimana kalau misalkan hujannya hujan meteor? Saya bilang kalau misalkan ngejurnal itu ajang saya buat ngerefleksiin diri. Dan jujur dengan ngejurnal ini saya bisa mengatasi rasa kemalasan saya. Lah gimana? Gini, ngejurnal kan saya kayak ngeluapin apa yang saya pikirkan dalam bentuk tulisan, apa yang terjadi hari ini, yang kayak gitu-gitu. Misal hari ini saya nulis saya lagi malas gitu. Nah, beberapa hari kemudian ketika saya mengevaluasi jurnal saya, mengaudit jurnal saya baca lagi. Lah, hari ini, hari itu maksudnya kan masa depan. Lah, kenapa saya nulis malas? Akhirnya diri saya nanya, kenapa gue males ya? Dicari akarnya. Itu cara saya, metode saya. Karena saya nggak akan mention tentang research atau penelitian-penelitian, bacaan-bacaan tertentu, tips agar nggak malas, nggak akan, karena ya yang tadi saya bilang ini metode saya gitu. Dan ya percuma juga kalau misalkan kita baca tapi nggak dilakuin mah. Tapi ini bukan pembelaan agar kita nggak baca gitu. buat 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 para pemalas, I do respect you all. I mean, bisa konsisten sampai sekarang dengan kemalasannya. By doing nothing harus dikasih tepuk tangan gitu loh. Tapi sadar gak sih kalau misalkan para pemalas, maksudnya kayak dikotak-kotakin gak sih? Ini para pemalas, ini para pembohong, ini para pengkhianat. Enggak kayak gitu maksudnya. Mungkin kita semua pernah kayak gitu. Yang lagi malas. Saya kira maksudnya saya rasa yang males itu lagi megang mindset bahwa kemalasan adalah kenikmatan.
Malas itu nikmat. Gimana gak nikmat coba? Gak ngapa-ngapain nih, cuma rebahan aja, di samping ditemenin sama coklat panas, terus scrolling Instagram, nonton video favorit, pokoknya hal-hal yang apa ya, yang instant gratification, yang instan banget lah. Nikmat kan? Ini sama kayak kalau misalkan kita sedih itu nikmat. Kalau misalkan sedih biasanya kita nangis itu kayak ngerilis emosi negatif, itu kan enak ya. Makanya nggak aneh kalau misalkan beberapa orang itu memilih tetap di zona kesedihan itu, bahkan mereka daripada move on, daripada ngestel lagu penyemangat, mereka lebih memilih nyetel lagu yang sedih juga biar meresapi, sampai bilang ini lagu gue, si penyanyinya nyanyi buat gue, padahal mah enggak, itu cuman kita meresapi aja gitu loh. Akhirnya ya kita daripada move on, kita lebih memilih sedih karena nikmat. Itu nggak salah, maksudnya saya nggak bilang itu salah karena saya nggak mau ngejudge, saya berada di zona aman aja. Mungkin teman-teman megang value dari diem di sedih itu gitu. Tapi saya kira kamu bisa lebih baik lagi deh dengan keluar dari zona itu. Ubah pola pikir itu. Kemalasan itu bukan kenikmatan, tapi penderitaan. Misal gini, kalau misalkan kita malas itu kita kayak nabung koin kemalasan, koin malas di celengan ayam. Nah, ketika suatu hari tanpa ada apapun, tanpa ada hal yang disengaja, celengan ayam itu pecah. Kita ngelihat, anjir, koin malasnya banyak banget. Kita menyesal. Pokoknya banyak emosi negatif. Allah, ya kayak gitu-gitu. Terus kita ngelihat ke samping. Ada teman kita yang berhasil. Teman kita yang berhasil ini ternyata dia nabung koin konsistensi, kerja keras gitu, koin optimis. Sementara kita yang cuman bisa nabung koin malas, akhirnya kita nyesel gitu loh. Saya nggak maksud ngebanding-bandingin, dan hidup juga bukan bukan perlombaan, bukan kompetisi, tapi malas itu kan bukan hal yang baik. Karena kalau misalkan kita berada di zona malas itu, kita mikir cuman jangka pendeknya aja. 5 menit lagi udah mau dilakuin, coba mikirnya jangka pendek gitu loh. Itu kayak penderitaan di masa depan itu nunggu, ketidakberhasilan di masa depan itu nunggu. Nah, teman-teman kita udah berhasil, kita karena kebanyakan nunda kita nggak berhasil. Karena ya mungkin kebanyakan scrolling Instagram, terjebak di algoritma Instagram. Saya nggak bilang main game dan kayak ya buka Instagram itu hal yang buruk, ya boleh-boleh aja. Tapi perlakukanlah mereka sebagai hadiah. Hadiah gimana? Misal kita udah ngerjain suatu hal, pekerjaan kita beres, terus kita mau ngehibur diri dengan cara nonton film atau ya buka Instagram tadi, boleh-boleh aja, cuman jangan lama-lama. Once again, only treat them as a gift gitu loh. Perlakukanlah dengan sebagai hadiah aja, karena kalau misalkan teman-teman lama-lama, ya teman-teman bakal ada di zona nikmat tadi. Teman-teman bakal terus males-malesan daripada ngebuat hal yang produktif. Padahal teman-teman bisa ngebuat hal yang produktif gitu. Ntar ya, minum dulu. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan bacain jurnal ini saya buatnya lebih simple karena males. Pembelaan. Nggak, biar lebih personal aja sih. Gini. Sampai mana tadi? Oh ya. Kita yang malas itu jujur kita lebay. Cerita saya yang tadi, yang saya malas kalau misalkan mau masak nasi itu lebay, jujur lebay. Coba masak nasi emang ngabisin berapa jam sih? 5 menit juga enggak. Terus pas dilakuin kan ya biasa-biasa aja, nggak ada hal buruk yang terjadi. Kita tuh terlalu kalau misalkan kita mau malas, kita tuh terlalu ngasih banyak pressure ke suatu hal, terlalu ngasih banyak emosi.
nanti dulu deh, takutnya gimana malas nanti takut gagal, padahal belum dicobain. Nanti deh, nunggu hal yang tepat. Ya gimana hal yang tepat itu datang kalau misalkan gak dicoba-coba gitu loh. Kita tuh terlalu lebay. Kayak ada apa ya, kayak ada sebuah resisten yang menghalangi dan we have to break it. Kita harus ngelewatinnya, kita harus ngancurinnya. Contoh lain kayak apa ya, olahraga. Kita malas olahraga, padahal mah lari aja, sepeda mah sepeda aja, angkat beban aja. Terus kalau misalkan kita mau keluar, malas padahal ada motor, di motor juga tinggal duduk gitu loh. Tapi kita lebih memilih berada di zona itu karena nikmat, karena malas tadi. Nggak tahu, mungkin karena kita nggak mau repot atau apa. Tapi kan semuanya juga harus ada usahanya. Kesuksesan juga harus dilalui dengan berbagai macam lika-liku gitu loh. Nggak ada hal yang instan. Terus apa ya? Kita tuh terlalu banyak alasan hanya agar bisa tetap stay di zona itu. Well, sebenarnya mah nggak ada alasan. Maksudnya nggak ada alasan buat males. Kayak, kenapa kamu males? Ya, males. Nggak ada alasan. Kayak, kesini yuk. Males. Apa coba alasannya? Buat hal yang baru yuk. Males. Apa coba alasannya? Mungkin selama ini ketika kita ngejawab itu dengan males, yang tanpa alasan, kita tuh udah ngelewatin banyak banget peluang yang sebenarnya bisa ngubah hidup kita gitu loh. Tuhan tuh kasih ini lo kesempatannya, tapi kamu lewatin aja. Tuhan kasih lagi, ini lo kesempatannya, tapi teman-teman ngelewatin aja. Jangan sampai kayak gitu loh. Coba aja, jangan takut gagal, karena kalau misalkan gagal pun pasti ada yang bisa diambil gitu. Tuh, ingat bahwa ini tuh bukan kejadian pertama. Saya yakin kalau misalkan teman-teman dulu pernah ngerasa di fase ini males, tapi teman-teman bisa ngelewatinnya dan nggak ada hal yang terjadi buruk-buruk gitu loh. Maksudnya kita bisa ngelewatinnya dengan baik. Dan masa sih dulu aja bisa, sekarang nggak bisa? Kan sekarang harusnya jadi pribadi yang makin baik dong, yang lebih baik dong. Masa sih nggak bisa gitu? Kita juga males, nggak tahu ya, ini yang saya rasain ya. Kita juga males karena kita hanya ngelihat dari sisi besarnya aja. Kita hanya ngelihat dari galaksi Bima Saktinya aja. Padahal di galaksi itu banyak banget planet-planet kecil-kecil. Kita cuma ngelihat dari galaksi gedenya aja. Misal, saya buat video YouTube. Saya malas karena alasan, buat video YouTube males. Maksudnya yang kayak gitu. Prosesnya panjang, harus buat skrip, harus research yang kayak gitu-gitu. Dengan alasan buat video YouTube tadi, padahal kita bisa loh nge-simplifies itu dengan cara ya dipilah-pilah ke bagian-bagian yang kecil. Oke, kan tujuannya buat video YouTube nih, biar video YouTube ini jadi, tapi jangan ngelihat video YouTube-nya. Maksudnya gini cara saya, misal buat video YouTube dicicil aja. Hari Selasa saya buat skripnya, Rabu syutingnya, terus Kamis editingnya, Jumat uploadnya, Sabtu yang kayak gitu-gitu dicicil aja. Sebenarnya mah kita tuh yang tadi saya bilang terlalu lebay, padahal mah belum dicoba. Orang dulu aja bisa, masa sekarang nggak bisa? Kayak berkesinambungan gitu loh. Yang tadi saya bilang, saya juga pernah malas dan mungkin akan malas, jadi nggak perfect. Dan saya juga pernah dikalahkan oleh rasa malas, and it's okay. Maksudnya ya syukuri aja yang kayak gitu mah, jangan dilawan. Kadang kita tuh gagal karena kita ngelawan. Syukurin dulu, terima, terus kayak perbaiki hal-halnya gitu loh. Karena gini, hidup kan nggak pasti mulus, hidup juga perjalanan, sebuah proses. Sadari bahwa ada lika-likunya. Nah, di lika-liku itu kayak gini, di lika-liku itu kita banyak belajar. Buat apa? Buat jadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi cara ini ya, wordnya apa sih? Kesimpulannya,
cara saya buat mengatasi rasa malas itu, pertama, ubah mindsetnya. Kalau misalkan rasa malas itu penderitaan yang akan muncul nantinya, bukan kenikmatan. Iya nikmat tapi cuma sesaat gitu loh. Ubah pola pikir biar kita bisa keluar dari zona itu. Terus yang kedua, kita jangan lebay. Ya udah, ketahui aja faktanya gitu loh. Kalau misalkan saya malas buat masak nasi, faktanya apa? Faktanya ya saya mau masak nasi, udah itu aja, nggak perlu males 5 menit lagi, jangan lebay. Dan yang ketiga, lihat dari kayak simplifies hal yang sekiranya ngebuat kamu malas. Kalau misalkan kamu malas buat video YouTube, ya dicicil aja, berproses aja, buat skrip dulu, syuting aja dulu gitu. Ya, 3 poin itu semoga bermanfaat. Dan itu aja sih buat podcast kali ini mah. Kayaknya ini lebih santai sih, karena nggak tahu ya, saya tuh kayak males. Jadi nanti tuh kayak ada di video gatel, ini kan podcast gatel, di video gatel tuh saya mau nyoba konsep yang beda, nggak tahu lah, pokoknya ya berproses aja karena kehidupan tuh kan, mulai ngomong tentang kehidupan lagi ya. Itu aja sih buat episode kali ini mah. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir di Spotify atau channel saya. Question of the day-nya, apa cara teman-teman biar mengatasi kemalasan? Ya, once again terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Gusi dan dipikirkan dan lakukan. Itu outro lama ketang. Yang sekarang mah, thank you so much for watching and I'll see you when I'm feeling happy.